Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai percabangan dalam bahasa C. Sebelumnya perlu diketahui kalau dalam bahasa C itu untuk notasi percabangan terdiri dari dua. Ada if, else, dan switch. Nah, untuk statement dalam percabangan ini terdiri dari 5. Yang pertama ada if statement, yang kedua ada if else statement, ketiga ada nested if statement, yang keempat ada switch statement, dan yang kelima ada nested switch statement. Ya, agar tidak terlalu lama kita langsung ke materinya. Untuk if statement. If statement terdiri dari ekspresi kondisi diikuti oleh satu atau lebih pernyataan. Ya, jadi di dalam kasus ini, di dalam if statement, jadi si program akan membaca dulu if kondisi, dan jika kondisi itu terpenuhi atau bernilai true, maka akan menjalankan aksi yang ada di dalamnya. Tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai false, maka program akan mengabaikannya. Langsung saja kita ke dalam contoh. Misalkan di sini saya punya integer a, b. A sama dengan 10, b sama dengan 15. If statement masuk ke dalam kondisi jika A lebih kecil dari B, maka aksi apa aksi yang kita buat? Kita coba output printf. Jika A lebih kecil dari B, maka cetak nilai A lebih kecil dari B. Nah, sudah itu, di luarnya kita coba berikan output printf selesai. Ya, jadi si printf ini tidak termasuk ke dalam program yang ada dalam if statement. Ya, baik, sebelumnya saya akan tanya dulu. Kira-kira apa yang akan muncul di dalam output ketika programnya seperti ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, yang akan muncul nanti di dalam keluaran adalah yang ada dalam if statement. Karena di sini kondisi A lebih kecil dari B, bahwa nilai 10 lebih kecil dari 15. Maka akan dijalankan aksi yang terdapat dalam if statement tersebut. Di sini aksinya printf nilai A lebih kecil dari B, kemudian selesai. Kita coba buktikan. Ya, baik, di sini di dalam output atau keluaran ditampilkan nilai A lebih kecil dari B. Karena if kondisi tersebut bernilai true, maka aksi yang terdapat dalam if statement akan dijalankan. Akan tetapi kita coba, jika kondisi tersebut tidak memenuhi, misalkan kita ganti nilai A menjadi 15 dan nilai B menjadi 10, maka apa keluaran yang akan muncul? Hanya bernilai selesai. Kenapa? Karena kondisi di dalam if tidak terpenuhi, sehingga aksi yang terdapat dalam program dalam if statement ini diabaikan. Maka program langsung loncat ke baris nomor 8 mencetak selesai. Seperti itu. Dapat dipahami semuanya? Bagus. Lanjut ke dalam statement berikutnya, yaitu if else statement. Nah, di sini konsep if else akan sangat digunakan. Di dalam if else, pernyataan if bisa diikuti oleh pernyataan opsional lain yang dieksekusi ketika ekspresi kondisi salah. Nah, di sini di dalam flowchart bahwa kondisi jika if bernilai true atau bernilai benar, maka akan menjalankan aksi yang terdapat dalam kode kemudian selesai. Tapi jika kondisi menilai false salah, maka akan menjalankan program yang terdapat dalam aksi else code. Berbeda dengan if, kalau if bernilai else maka akan dilewat programnya. Tapi jika di if else, jika program bernilai false maka akan masuk ke else code. Ya, agar tidak bingung, kita langsung saja ke contohnya. Misalkan kita tambahkan else printf nilai A lebih besar dari B. Ya. Coba di sini ada yang tahu apa keluaran yang akan muncul dari program if else statement berikut? Ya, betul sekali.
bahwa dalam keluaran nanti akan dimunculkan baris nomor 8. Nilai A lebih besar dari B. Kenapa? Karena di sini program akan mencoba masuk ke dalam if kondisi. If kondisi tidak terpenuhi karena nilai A lebih besar dari nilai B, maka printf tidak akan dijalankan dan masuk ke dalam else statement. Di sini di dalam else terdapat program atau aksi cetak nilai A lebih besar dari B. Agar tidak keliru, kita coba buktikan. Ya, ternyata benar bahwa yang dijalankan adalah program yang terdapat dalam baris 8. Kenapa? Karena if kondisi tidak memenuhi sehingga masuk ke dalam else kondisi dan terdapat aksi kemudian dicetak seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Nah, bagus. Lanjut ke dalam statement berikutnya, yaitu nested if statement. Di dalam nested if statement di sini merupakan if bersarang. Jadi bisa dikatakan di dalam if masih ada lagi if. Masih ada lagi if jika if bernilai benar masuk ke if selanjutnya, masuk ke if selanjutnya. Tapi jika if bernilai salah, kejar lagi else-nya seperti itu. Saat digunakan dalam bahasa C, pernyataan if else bersarang memungkinkan untuk menambahkan if else di dalam kode blok if else. Jadi di dalam if else masih terdapat if else, terdapat lagi if else. Ya agar tidak bingung, kita langsung ke contohnya saja. Misalkan di sini saya ganti nama variabelnya menjadi umur. Di sini inisialisasi umur misalkan bernilai 16. Maka if masukkan kondisi jika umur lebih kecil dari 18, masuk ke program. If lagi, karena ini merupakan nested if, ada if di dalam if. Jika umur lebih kecil dari 18, maka if, masukkan lagi kondisi, umur lebih kecil dari 10. Maka masuk ke program, cetak printf. Oh iya, perlu diketahui jika di dalam notasi if, kondisi bisa lebih dari satu perintah. Misalkan terdiri dari 2, 3, yang penting kondisi tersebut menjadi standar agar suatu program dapat memenuhi kondisi tersebut dan menjalankannya. Ya misalkan di sini if umur lebih kecil dari 15. Masuk ke program, if umur lebih kecil dari 10, maka cetak print f anak-anak. Maka cetak anak-anak. Kemudian masuk ke else program. Jika nilai else maka cetak remaja. Ya, if else. Kemudian di if yang pertama di sini kita tulis else. Else di sini kurung kurawal, cetak print f. Bukan remaja dan anak-anak. Anak titik 2 printf selesai. Ya, kurang lebih seperti ini contoh sederhana dari penerapan nested if else statement. Sebelum dijalankan programnya, apakah ada yang tahu apa keluaran dari program tersebut jika umur bernilai 18? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nah, karena umur bernilai 16, maka ia akan masuk ke if kondisi umur lebih kecil dari 18 bernilai true, maka masuk ke if selanjutnya. If umur bernilai lebih kecil dari 10. Oh tidak, kejar else-nya, masuk ke else. Else berarti printf remaja. Jadi program ini yang akan dijalankan, printf remaja. Nah, karena kondisi tersebut sudah memenuhi dan aksinya akan dijalankan, maka else yang di sini otomatis tidak akan dijalankan karena kondisinya sudah terpenuhi. Dan ya agar tidak keliru, kita jalankan saja programnya. Iya, maka di sini muncul keluaran remaja karena di sini if else if memenuhi kondisi umur lebih dari 18 dan tidak memenuhi di if yang kedua, if bersarang ini, maka kejar else-nya. Kita coba, karena di sini dicetak baris nomor 8, kita coba ubah karena di sini kondisi yang terpenuhi adalah else dari if yang kedua. Kita coba untuk mengganti nilai dari variabel umur, misalkan menjadi
20. Maka ada yang tahu program mana yang akan dijalankan? Ya, betul. Else yang kedua ini. Karena if kondisi umur lebih dari 18 bernilai false, maka tidak akan dijalankan. Otomatis langsung masuk ke else. Bukan remaja dan anak-anak. Karena tidak memenuhi kondisi dari if yang pertama. Coba kita jalankan, maka keluaran yang muncul adalah bukan remaja dan anak-anak. Kurang lebih seperti itu penerapan if else dalam bahasa pemrograman C. Untuk notasi percabangan selanjutnya dalam bahasa C adalah switch statement. Sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu switch statement? Jika tidak, mari kita pelajari. Kondisi switch statement adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode atau aksi yang terdapat dalam program akan dijalankan. Kondisi switch case itu setidaknya terdiri dari 3 bagian, yakni switch sebagai perintah, di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta case untuk masing-masing nilai yang ingin diperiksa. Serta tidak lupa untuk format default jika perintah-perintah atau kasus-kasus tersebut tidak sesuai atau bernilai false. Kita lihat di flowchart sini. Kita lihat di flowchartnya. Expression bahwa jika case 1 kondisi terpenuhi, maka akan dijalankan blok kode atau aksi yang terdapat di dalamnya. Kemudian break sendiri berarti mengembalikan kursor atau menghentikan suatu program jika kondisi tersebut sudah dipenuhi. Tiap kasus akan dijalankan sampai menemukan nilai true. Akan tetapi jika nilai true tidak sesuai dengan semua kasus yang terdapat dalam switch statement, maka di sini peran dari default atau pengaturan yang akan ditampilkan dalam sebuah program. Agar tidak bingung, kita langsung saja ke dalam contoh. Char untuk memanggil tipe data karakter. Char sama dengan C misalkan. Nah, untuk switch statementnya, switch kita masukkan switch kemudian aksi dari nilai. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, untuk switch statement itu hanya bisa dilakukan satu kondisi. Berbeda dengan if bahwa bisa terdiri dari berbagai macam kondisi tergantung dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam suatu program. Nah, untuk switch case ini hanya bisa menjalankan dari satu kondisi saja. Ya, seperti contoh switch nilai. Kemudian kurung kurawal case 1, jika yang dimasukkan A, maka printf atau cetak. Nilai Anda luar biasa. Jangan lupa di sini tambahkan break agar program terhenti. Kemudian untuk kasus kedua, case B, printf nilai Anda bagus, diikuti dengan break. Kemudian untuk case selanjutnya, printf nilai Anda kurang, break. Dan untuk case terakhir misalkan printf jangan banyak bolos. Kemudian untuk fungsi terakhir default jika nilainya tidak sesuai dengan kasus-kasus tersebut, maka default printf maaf, nilai tidak sesuai format. Ya, seperti ini. Nah, dari program ini bisa dijelaskan apa keluaran yang akan muncul
atau output yang akan dihasilkan dari program tersebut. Ada yang tahu? Iya, betul sekali bahwa line atau baris nomor 13 akan dicetak karena di sini case bernilai C. Maka case atau kasus yang akan dijalankan dengan aksinya adalah printf nilai Anda kurang. Akan dicetak menjadi sebuah output. Untuk pembuktiannya mari kita coba jalankan. Maka keluaran yang dihasilkan adalah nilai Anda kurang sesuai dengan baris nomor 13. Kenapa? Karena di sini program akan menjalankan setiap kasus. Kasus A bernilai false, lanjut. Kasus B bernilai false, lanjut. Kasus C. Nah, di kasus C ini sesuai dengan di aksi nomor C ini sesuai dengan kasus yang ada dalam switch, maka dicetak output nilai Anda kurang. Coba di sini kita rubah nilai C, karakter C ini menjadi misalkan karakter Z. Kira-kira apa keluaran yang akan muncul? Benar sekali. Maka keluaran yang akan muncul adalah printf nilai tidak sesuai format. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan semua kasus yang terdapat dalam switch. Maka otomatis akan mencetak dari kondisi defaultnya. Untuk pembuktiannya mari kita coba run. Nah, dapat dilihat di sini nilai tidak sesuai dengan format. Selesai. Nah, output selesai ini bukan merupakan bagian dari switch ya, ini hanya sebagai penanda saja. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk kasus dalam switch case statement. Lanjut ke kasus selanjutnya. Untuk notasi switch selanjutnya merupakan nested switch statement. Tidak jauh berbeda dengan if statement, yang mana dalam switch statement dimungkinkan untuk switch sebagai bagian dari urutan pernyataan switch luar. Bahkan jika konstanta switch dalam dan luar berisi nilai-nilai umum, tidak ada konflik yang muncul. Jadi untuk penggunaan switch statement sama halnya seperti if statement, nested if statement. Jadi di dalam switch masih ada lagi percabangan switch. Langsung saja kita ke dalam contoh. Nah, dalam contoh codingan ini, apakah ada yang tahu bagaimana keluaran yang akan muncul? Ya, betul sekali. Untuk switch yang pertama, switch P dalam kondisi P, berarti yang akan terlaksana atau aksinya dijalankan adalah yang ada dalam line 7. Itu operasi aritmatika. Kenapa? Karena untuk kondisi yang terpenuhi merupakan case 2 sesuai dengan nilai dari variabel tersebut. Untuk notasi switch yang pertama tidak diikuti dengan break. Kenapa demikian? Karena jika diikuti dengan notasi break, maka program akan terhenti dan tidak akan menjalankan notasi switch pada statement yang kedua. Nah, setelah kondisi terpenuhi, kemudian cabang switch yang kedua, switch OP. Case jika plus, printf kamu memilih operasi penjumlahan. Break. Case printf kamu memilih operasi pengurangan. Untuk notasi switch yang kedua ini diikuti dengan break. Kenapa? Agar program tersebut dapat terhenti karena tidak ada opsional lain. Nah, untuk default di sini printf tidak ada operasi atau tidak ada inputan yang dimasukkan. Baik, untuk pembuktiannya mari kita jalankan program. Nah, untuk keluaran di sini kamu memilih operasi aritmatika. Kenapa? Karena dalam program tersebut menjalankan notasi percabangan dari switch case statement, nested switch case statement pada baris ke-7 diikuti dengan baris yang ke-9 karena kedua kondisi tersebut terpenuhi. Ya, seperti itu untuk konsepnya. Nah, jadi untuk pembuktian dari default ini, misalkan kita coba ganti inputannya. Maka apa yang aksi yang akan dikerjakan? Maka akan kembali ke default atau tidak ada operasi jika inputan tersebut tidak sesuai dengan case yang terdapat dalam switch code. Coba jalankan. Nah, tidak ada operasi. Kenapa tidak ada operasi? Karena tidak masuk ke dalam case, ke dalam kasusnya. Maka akan masuk ke dalam default ketika tidak ada satupun kasus yang sesuai dengan programnya. Seperti itu. Untuk konsepnya dalam percabangan ini terbagi dua notasi. Yang pertama ada notasi if. If itu sederhana. If kondisi, jika kondisi benar jalankan aksi, jika tidak benar maka keluar dari if. Yang kedua ada if else statement.
Untuk yang kedua, jika if kondisi bernilai benar, maka jalankan aksi. Jika if kondisi bernilai salah, maka jalankan aksi yang terdapat dalam else code. Seperti itu. Kemudian nested if sama saja. Jika kondisi bernilai benar, maka masuk ke if yang selanjutnya. Masuk ke if yang selanjutnya. Ya, kondisi bernilai salah, maka masuk ke else. Masuk ke else. Seperti itu. Untuk notice yang kedua, ada switch statement. Switch case untuk menjalankan kasus. Kemudian break untuk mengajak kursor kembali, dan default jika tidak ada aksi untuk dijalankan. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan dalam contoh kasus. Baik, untuk memperkuat dari konsep, kita akan membahas tentang beberapa studi kasus yang perlu dipecahkan. Masing-masing satu tingkatan dari tingkat mahir, tingkat menengah, dan expert. Untuk contoh kasus yang pertama, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan berupa bilangan bulat dan periksa apakah nilai tersebut merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Baik, kita langsung eksekusi saja. Pertama kita membutuhkan variabel in A. Katakanlah printf masukkan bilangan bulat. Kemudian scanf untuk memberikan output %d integer dan address atau add to variabel A. Ya. Kemudian kita akan masuk ke percabangan if statement. Masuk kondisi jika A modulus. Nah, jika A modulus 2, karena modulus 2 itu merupakan sisa bagi dari bilangan. Jika modulus 2 menghasilkan sebuah nilai, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. A modulus 2 sama dengan sama dengan di sini diartikan untuk operator relasional, yang mana sama dengan hasil. Nah, jika di sini dibandingkan variabel A modulus 2 sama dengan 0, maka masuk ke program, cetak printf %d untuk memanggil kembali nilai merupakan bilangan bulat. Nah, sebaliknya, jika else statement, masuk ke program, printf merupakan bilangan ganjil. Ya, ada yang salah di sini. Di belakang tanda petik diikuti dengan nama variabel yang akan dipanggil. Di sini variabel A ya. Coba kita compile and run, masuk ke program, masukkan bilangan bulat misalkan 30. 30 merupakan bilangan bulat, seperti itu. Untuk konsep if statement, maka program tersebut akan masuk ke dalam sebuah kondisi. Kemudian jika kondisi tersebut bernilai true, akan menjalankan aksi yang terdapat di dalamnya. Tapi sebaliknya, jika kondisi tersebut bernilai false, maka akan masuk ke program else statement. Seperti itu singkatnya untuk if. Lanjut ke kasus nomor 2 untuk tingkat mahir. Buatlah algoritma dalam bahasa C menerima inputan nilai integer. Hasil kelulusan seperti kata-kata luar biasa, baik, cukup, dan belum lulus disesuaikan dengan nilai akhir tersebut. Di sini seperti biasa kita akan mendeklarasikan dulu variabel yang diperlukan. Print A, printf, masukkan nilai kelulusan. Kita kasih enter ya di bawahnya. Kemudian printf, masukkan nilai akhir. Masukkan nilai akhir. 2. Kemudian scanf untuk masukkan inputan %d. Kemudian add ke variabel A. Seperti itu. Untuk tahap
pendeklarasian. Sekarang kita akan masuk ke percabangannya. If nilai A lebih besar sama dengan 70, katakanlah. Dan nah, di sini saya jelaskan setelah menulis kondisinya. Dan A lebih kecil sama dengan 100. Nah, perlu digarisbawahi jika dalam percabangan if statement itu kondisi bisa lebih dari satu. Misalkan di sini menggunakan operator relasional, bahwasanya A lebih besar sama dengan 70 dan nah di sini operator logika atau operator boolean A lebih kecil sama dengan 100. Jadi jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka akan menjalankan program yang ada dalam if statement. Nah, seperti itu. Karena nilai if itu jika kedua variabel menilai true, maka program akan dijalankan. A lebih besar sama dengan 80 ya. Dari 80. A lebih besar sama dengan 80 dan A lebih kecil sama dengan 100, maka print F. Kamu lulus. Luar biasa. Kemudian untuk statement selanjutnya yaitu else if. Masukkan kondisi A lebih besar sama dengan 70 dan A lebih kecil sama dengan 100. Sama seperti yang tadi, maka masuk ke program. Printf, kamu lulus baik. Masuk lagi ke statement selanjutnya adalah else if. Karena di sini akan tersedia dari beberapa percabangan. Else if, masukkan lagi kondisi jika A lebih besar sama dengan 50. Oh iya, ini akan terjadi error jika ini jangan disamakan nilai 100 ini disamakan dengan nilai ini A lebih besar sama dengan 80. Jadi kita ganti jadi 80. A lebih besar sama dengan 50 dan A lebih kecil sama dengan 70. Maka jalankan program dan A lebih kecil sama dengan 70. Maka jalankan program printf. Kamu lulus cukup. Nah, masuk ke statement selanjutnya masih else if. Jika kondisi A lebih besar sama dengan 40 dan A lebih kecil sama dengan 50, maka jalankan program, masuk ke aksi printf, kamu belum lulus. Nah, untuk else yang terakhir tidak disertai dengan kondisi, langsung saja masuk ke aksi printf nilai tidak valid. Nah, seperti ini. Memang cukup bisa dikatakan cukup kompleks ya untuk pembahasan tentang percabangan if ini, tapi
jika lebih diteliti lagi maka akan lebih mudah gitu. Dan perlu diketahui juga untuk pembahasan seperti variabel, tipe data, operator itu perlu diingat kembali karena penggunaannya akan sangat dibutuhkan dalam mendeklarasikan kondisi yang terdapat dalam percabangan seperti itu. Mengerti semuanya? Coba kita jalankan programnya. Melihat nilai kelulusan, masukkan nilai akhir. Misalkan saya input 76, maka keluarannya kamu lulus baik, seperti itu. Karena di sini menggunakan scanf ya, menggunakan inputan. Jadi nilainya bisa ditentukan oleh user sendiri. Ya, seperti itu untuk contoh studi kasus tingkat mahir. Nah, yang terakhir untuk contoh studi kasus tingkat expert. Buatlah algoritma dalam bahasa C, menerima inputan jumlah buku dan menghitung jumlah dus yang dibutuhkan untuk menyimpan buku tersebut dengan kapasitas setiap dus memuat 5 buku. Nah, untuk contoh ini bisa dikatakan lebih kompleks ya, karena pembahasannya akan lebih menyusun kepada rumus. Pertama kita deklarasikan dulu in misalkan maksimal buku, max buku sama dengan 5, kemudian in variabel buku seperti itu, kemudian printf masukkan jumlah buku seperti ini, scanf %d, kemudian koma masukkan ke variabel buku. Titik 2. Untuk tahap validasi di sini agar user tidak kebingungan, kita coba printf jumlah buku adalah sekian %d. Nah, kemudian slash enter kita kasih slash, panggil variabel buku, kasih slash saja, tidak bingung. Nah, masuk ke tahap percabangan. Di sini akan menggunakan if statement, tapi dengan rumus yang lebih kompleks. If buku modulus atau persen 5, karena maksimal buku itu 5 ya setiap dus itu. Buku modulus 5 tidak sama dengan, nah, operator relasional lagi, tidak sama dengan 0, berarti ada sisa. Kemudian untuk kondisi ini maka masuk ke aksi print f jumlah dus yang dibutuhkan adalah %d, koma dengan buku. Harus pakai ini ya, karena rumusnya ini cukup kompleks dan berbeda dari operasi aritmetika biasa, yaitu perkalian dulu didahulukan kemudian penjumlahan. Untuk program komputer ini harus disisipkan dengan kurung seperti ini. Misalkan buku modulus 5 untuk mencari sisanya, modulus 5. Nah, ada lagi operasi selanjutnya, kemudian 5 kurangi buku, kemudian tambah. Nanti saya jelaskan setelah kondisinya ini selesai ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, fungsi tanda kurung di sini agar pengoperasian aritmatika khususnya dapat dilakukan, didahulukan. Misalkan ini jadi yang akan dilakukan operasinya terlebih dahulu adalah buku modulus 5, kemudian diikuti dengan
5 dikurangi hasil modulus ini ditambah dengan jumlah buku, kemudian dibagi 5 seperti itu untuk menghasilkan sisa dari buku-buku tersebut. Kemudian masuk ke dalam else statement, tidak memerlukan kondisi, langsung ke aksi. Kita copy saja printf. Nah, printf buku dibagi 5, dibagi ini div biarnya dalam bahasa pemrograman. Buku div 5. Ya. Kira-kira programnya itu seperti ini. Untuk menghitung jumlah dus yang dibutuhkan dalam menyimpan buku dengan maksimal buku dalam satu dus itu 5. Coba kita jalankan programnya untuk membuktikan bahwa program tersebut berjalan sesuai. Masukkan jumlah buku. Di sini saya akan masukkan dengan nilai yang memiliki sisa, misalkan 13. Maka jumlah buku 13, jumlah dus yang dibutuhkan adalah 3. Seperti itu, karena setiap masing-masing dus itu 5 ya. Kita coba dengan angka lain. Misalkan dengan bilangan bulat. Jumlah buku 30. Maka jumlah dus yang dibutuhkan adalah 6. Ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu video yang saya sajikan. Mohon maaf jika dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.